Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan membahas tentang akad salam. Sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi akad salam. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian akad salam, yang kedua jenis akad salam, yang ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi menurut PSAK 103, yang selanjutnya yang terakhir ilustrasi kasus akad salam. Yang pertama pengertian akad salam. Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau pelunasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Jenis akad salam. Yang pertama, salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad. Yang pertama, Al-Quran, yang sebagaimana yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Selanjutnya yang kedua, hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ijma. Ibnu Muzir mengutarakan bahwa para ulama yang kami ketahui berjima bahwa akad salam adalah diperbolehkan karena pada masyarakat umum itu diperlukan. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad salam. Rukun akad salam pertama muslam atau pembeli, yang kedua muslam ilaih atau penjual, yang ketiga modal atau uang, yang keempat itu muslam fihi atau barang, yang selanjutnya yang terakhir sigat atau ucapan. Ketentuan akad salam. Yang pertama, modal transaksi bai as-salam, yaitu modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Yang selanjutnya, penerima pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Selanjutnya, al-muslam fihi, barang. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslam fihi sebagai berikut. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Yang ketiga, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang keempat, kebanyakan ulama masyarakat, penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera. Selanjutnya, bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang selanjutnya, tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 103. Yang pertama, penyajian. Pada PSAK dijelaskan beberapa hal yang ada pada laporan keuangan pembeli, diantaranya menyajikan modal usaha salam yang dijadikan sebagai piutang. Yang kedua, pengungkapan. Pada bagian pembeli, hal yang ada pada laporan keuangan yaitu mengungkapkan besar modal salam, jenis dan kuantiti barang yang dipesan. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. Transaksi untuk akad salam, pengakuan dan pengukuran diatur dalam PSAK nomor 59 yang mengatur pengaturan dan pengukuran bank baik secara pembeli maupun penjual. Yang keempat, penarikan. Pernyataan ini sebagai ganti dari PSAK 59 yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah yang memiliki hubungan dengan pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi. Ilustrasi kasus akad. Bank sebagai pembeli. Yang pertama, pada saat bank menyerahkan uang kepada pemasok. Debit piutang, kas atau rekening pemasok. Yang kedua, pada saat bank menerima barang dari pemasok. Yang ketiga, pada saat pemasok tidak memenuhi kewajibannya. Jika bank mengeksekusi jaminan atas akad salam, penjual jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam. Debit atau cash clearing, debit piutang cards. Penjual jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam. Dan pada saat pengenaan denda pada pemasok, yaitu selanjutnya bank sebagai penjual. Yang pertama, saat bank menerima uang dari nasabah. Yang kedua, pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah. Selanjutnya pengungkapan. Yang pertama, rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang kedua, piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak berrelasi. Kesimpulan, akad salam merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di belakang. Walaupun barang yang dipesan baru diserahkan kemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada gharar. Hal inilah yang membedakan salam dengan transaksi ijon. Salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariat Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran, Sunnah, serta mengikuti rukun dan ketentuan yang digariskan. Selain akad salam biasa, juga dikenal salam paralel. Salam paralel diizinkan syariat asalkan antara kedua akad tersebut saling tergantung atau menjadi syarat. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.